di nomenklatur di internasional juga ada ya, educational teknologi, engineering, mechanical engineering education itu ada. Tapi kalau vocational education, satunya lagi vocational itu nggak ada. Kalau kita bicara tentang TVET, ya TVET itu sudah gitu. Maka kan TVET itu mestinya menjadi disiplin keilmuan sendiri, gitu. Sehingga siapapun bisa masuk di situ karena apa? Karena bidang keahliannya kan beda-beda. Jadi kenapa tidak ada di Fakultas Teknik? Karena kita memang TVET, kita itu memang TVET. Dan arahnya kalau TVET itu bicaranya TVET personal ya. Jadi dalam sistem itu ada yang namanya TVET personal, kemudian ada yang yang kayak lulusan D3, lulusan SMK itu yang dilihat adalah teknologinya gitu. Jadi keterampilan teknologinya itu ada di mereka. Lah yang didik siapa? Ya kita-kita ini gitu. Jadi tidak ada istilah vokasional pendidikan, satunya lagi vokasional, nggak ada itu. Adanya TVET personal, kemudian juga dalam sistem ya ada TVET personal dan ada teknologi yang membahas tentang teknologi dan membahas tentang vokasional. Kalau kita membahas tentang vokasional, mesti arahnya ke pembentukan tenaga kerja yang terampil. Siapa yang mau bentuk? Ya kita-kita ini gitu, orang TVET. Dan orang TVET itu kalau sudah sampai program master dan doktor, itu sudah selesai, sudah tamat keterampilannya. Jadi jangan harap Anda kuliah S2 di master di internasional, misalkan di Inggris mau di mana-mana nanti harapannya akan mendapatkan praktek gitu. Seperti terapan, ilmu terapan. Nggak ada itu gitu. Kalau kita sekolah TVET di master di internasional pun ya seperti master ya kurikulumnya seperti yang kita punya itu gitu, bahwa jangan diartikan itu melulu pedagogi ya, tidak, karena dalam TVET itu pasti ada manajemennya, ada interaksi, bagaimana berinteraksi dengan industri, kemudian juga industri itu jangan diartikan industri yang padat ya, pekerjaan ya, padat peralatan ya, seperti industri manufaktur mobil dan seterusnya, bukan seperti itu. Industri itu banyak sekali macamnya, industri kesenian, industri industri pariwisata dan seterusnya, semuanya kita anggap sebagai industri saja gitu. Lebih tepat kalau kita ngomongnya seperti itu. Jangan diartikan itu industri seperti industri elektronika, industri dan seterusnya ya, otomotif dan seterusnya. Jadi tolong dalam Anda sudah mau belajar S3 dokternya dokter TVET. Jadi jangan diasumsikan terus bahwa TVET itu kebetulan tempatnya ada di UNY yang bekas IKIP, bekas perguruan tinggi ilmu pendidikan. Jadi sekarang pun kita core-nya di UNY itu masih menapak di universitas pendidikan gitu. Jadi sebetulnya boleh dibuka di UGM, dibuka di ITS, kenapa tidak? Lihatlah kurikulum mata kuliah yang ada di perguruan tinggi yang lain, silahkan saja di browsing, kemudian S3 kan bahnya vokasi itu di Jerman, di Dortmund, kemudian di Bremen dan seterusnya ya, mata kuliah yang diajarkan ya seperti yang mata kuliah kita. Tidak ada lagi seperti praktek. Nah, bedanya dengan engineering Bapak Ibu, kalau engineering itu memang arahnya kan bukan meningkatkan kapasitas ketenaga kerjaan kan, tapi sesuai dengan bidangnya, misalkan material, kemudian juga yang lain ya, kemudian otomasi dan seterusnya. Dan itu memang beda. Dan pada saat mereka itu lulus engineering kemudian mengajar di vokasional agak tidak tepat gitu. Sumbangan oke, tapi ngajarnya nggak pas karena mereka nggak diajari bagaimana didaktiknya, bagaimana mengajarkan mata kuliah yang terkait dengan teknologi terbaru dan seterusnya. Dan itu tugasnya siapa? Kita ini. Itu berarti didaktik. Orang TVET itu kan mengajarkan bagaimana seseorang menjadi terampil. Gitu loh. Jadi tidak mungkin kita itu lepas dari situ. Kalau ada di industri juga ada juga. Di tempat-tempat pelatihan itu orang-orang TVET. Gitu. Maka kalau kita bicara TVET, mudah-mudahan nanti Pak Putu itu menjelaskan sedetail yang dibutuhkan oleh Anda. Silakan bertanya, kenapa sih kita itu disebut sebagai TVET? Karena TVET itu kata-kata ada education itu berarti bukan pendidikan yang sering diartikan di Indonesia gitu loh. Jadi kalau ada
apa namanya teknik mesin, pendidikan teknik mesin dengan teknik mesin, kalau itu memang ada dan berbeda gitu. Itu ya. Jadi tolong tapi kalau kita bicara tentang vokasional, nggak ada. Kalau namanya kita bicara vokasional ya sudah, di dalam sistem TVET itu ada yang namanya TVET personal, ada yang teknologi. Kalau teknologi masih berkaitan dengan lulusan S1 maupun diploma, termasuk SMK. Nah, siapa yang mengajarkan itu, mengajar itu semuanya agar mereka terlatih? Ya, lulusan-lulusan TVET. Nah, kenapa S2 tidak diberi praktek? Memang mereka itu lulusnya yang namanya TVET itu, keterampilan itu selesai di S1. Jadi kalau Anda berharap masuk S2 dan S3 di sini nanti dapat keterampilan tentang bidang Anda, entah itu seni, entah itu elektro dan seterusnya, itu Anda kurang memahami tentang TVET. Jadi mumpung Anda di sini, saya berharap Anda semuanya juga bisa menyampaikan, kan dokter itu kan tugasnya kan sampai dengan sebagai narasumber nantinya kan harus menyampaikan sesuatu yang memang dianggap sesuai dengan kepakaran Anda. Maka tolong pada saat Anda TVET di bidang apa, TVET di bidang apa, sampaikan saja bahwa semestinya program-program yang ada di kementerian juga yang terkait dengan vokasional itu juga mengurusi dosen maupun guru-gurunya, bukan sekedar link and match dan seterusnya yang dilihat hanya lulusannya saja. Bagaimana dengan ketenaga kerjaannya? Bagaimana dengan sistem kerjasama dengan industrinya? Memang ada kemitraan ya, mitras ya. Di Diksi itu ada mitras, dipimpin oleh direktur di bawah dirjen. Nah, tapi mohon bahwa mitras di sana juga memang sudah mulai mengarah ke sana dan memegang ya kawan kita sendiri kan Pak Sofi ya, dulu atas kebudayaan di Berlin kalau nggak salah, ya di Berlin. Jadi ya Pak Sofi tahu persis bagaimana yang namanya vokasional, sehingga beliau sekarang hubungan dengan industrinya itu bukan sekedar melihat industri sebagai partner untuk magangnya anak-anak, tapi industri sebagai entitas yang dapat dipakai untuk kerjasama gitu. Itu mestinya itu gitu. Jadi pandangannya jangan kalau ada industri untuk tempat magang mahasiswa gitu, nggak seperti itu lagi. Mari sama-sama, industri juga butuh kita dan kita butuh mereka. Siapa yang bisa bicara seperti itu? Ya Anda semuanya lulusan S3 vokasi yang harusnya menyampaikan itu semuanya. Jadi itu di awal pertemuan kita. Kalau Anda masih ingin tahu lebih banyak, cobalah, makanya browsing. Di Cina juga banyak S3 vokasi, tidak banyak ya, tapi ada perguruan tinggi di Beijing Normal University juga ada vokasi. Kemudian di mana Tongji University di Shanghai juga vokasi, malah itu tempatnya karena di Tongji University itu ada Jerman China Institute, jadi bisa di situ telah tempat pusat pendidikan vokasi di Cina gitu, di Shanghai, dan saya pernah ke sana juga. Memang betul bahwa mereka itu punya S3 vokasi juga yang setelah saya lihat ya kurikulumnya mirip-mirip dengan kita juga gitu. Kalau kita kan harus ada nuansa keindonesiaannya, jadi tetap kita masukkan itu. Kemudian yang tadi disampaikan oleh Pak Jaya yaitu karakter dan teknologi, silakan Pak. Justru kekurangan kita itu adalah mahasiswa-mahasiswa yang ngambil tema-tema tentang karakter, soft skill dan seterusnya. Karena itu penting ke depannya. Jadi silakan saja kawan-kawan semuanya, Mas Mbak semuanya, kalau nanti temanya itu di disertasinya itu mengambil karakter, silahkan. Tapi pesan saya, kemarin kan sudah saya sampaikan ada 3 kutub yang harus Anda ikuti agar sesuai dengan level S3 ya, level 9 ya. Anda itu kan sudah mentok sekolahnya di level 9. Maka ada tuntutannya bahwa novelty atau temuan-temuan baru itu harus muncul di situ. Nah, pada saat kita bicara masih 2 kutub, itu untuk urusannya anak-anak adik-adik S2 ya. Tapi di S3 itu harus sudah memunculkan, kalau seseorang itu kita mengadakan penelitian di tari misalkan saja ya. Kemudian keterampilan tari misalkan. Kemudian menciptakan model tari gitu. Itu baru dua kutub ya, yaitu satu terapan, yaitu menerapkan tentang itu, satu lagi adalah objeknya ada. Tapi
Anda sebagai lulusan S3 mesti melihat dari sisi yang lain gitu. Bisa saja dari sisi budaya, bisa juga dari sisi teori-teori tentang psikologi, juga bisa juga dari teori-teori yang lain tentang manajemen, kemudian juga tentang pendidikan gitu. Kalau pendidikan kan ada di taksonomi Bloom itu ya, bahwa ada kognitif, kemudian ada keterampilan dan ada sikap ya atau sifat. Nah, tapi kan diturunkan lagi di kognitif itu banyak sekali ya, ada konstruktivisme, kemudian ada behavioristik, kemudian ada apalagi satunya konstruktivisme, kognitivisme. Jadi Anda bisa menurunkan itu dari situ. Oke, tentang budaya tari, misalnya, tentang keterampilan tari, membuat model baru pembelajaran tentang tari itu. Tapi apa sih esensinya dari manusianya itu sendiri gitu loh. Jangan-jangan Anda bisa menemukan bahwa sebetulnya bukan kognitif gitu loh, tapi lebih pada sikap. Kalau sikapnya dia itu sesuai dengan kultur Jawa, maka belajar tari itu lebih cepat. Lah itu temuan Anda, Bapak Ibu. Maksud saya itu, kenapa Anda harus melihat satu unsur lagi agar menjadi temuan Anda. Kalau model keterampilan tari kan nggak perlu sekolah S3, banyak sekali kan kita bisa saja orang-orang itu membuat model tari yang macam-macam, tapi kan nggak perlu sekolah S3. Tapi kalau Anda nanti menemukan bahwa untuk belajar keterampilan tari itu Anda temukan bahwa salah satu unsur yang sangat mendukung adalah budaya di mana dia berada, maka orang bule yang mau belajar tari tidak bisa belajar di Belanda gitu. Dia harus belajar di Jawa dan khususnya di Yogyakarta dan khususnya di tempat budaya itu tumbuh. Nah, itu temuan Bapak Ibu. Dan itu kalau masuk ke jurnal langsung masuk Bapak Ibu. Karena hal yang baru. Percaya sajalah, masuk jurnal bisa Q1 itu. Dan itu nanti Pak Prapto ya. Jadi yang mendampingi saya kuliah artikel itu Pak Prapto nanti. Kebetulan beliau belum bentar lagi menjadi dosen, tapi dosen itu kan lektor kepala ya. Jadi Bapak Ibu tolong yang disebut dosen itu lektor kepala. Jadi Pak Prapto sudah cukup banyak pengalamannya tentang artikel dan seterusnya. Tapi bagaimana caranya memasukkan artikel kemudian dan semuanya ya, mana yang cocok sih untuk konsumsi, kita berani masukkan di Q1, Q2 dan seterusnya itu nanti beliau ya yang akan mendampingi Bapak Ibu. Jadi saya kira itu di awal, bahwa kalau Bapak Ibu ingin membuat tema disertasi, tolong, saya udah pesan dari awal ya, buatkan sesuatu, pikirkan sesuatu yang itu nanti menjadi temuan yang inovatif gitu ya, yang inovatif, yang disebut sebagai novelty tadi ya. Saya sudah memberi contoh kan, contoh yang sangat gamblang menurut saya. Ini loh model. Dan sekarang itu kemarin-kemarin itu banyak sekali disertasi yang hanya begitu, model pembelajaran RPL untuk bidang keahlian bla 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 gitu. Sekarang mohon maaf, kita harus merubah sedikit untuk menambahkan agar ada kebaruan yang bisa mungkin diikuti, tapi nanti ya setelah Anda temukan udah sampaikan baru itu bisa diimitasi oleh kawan-kawan yang lain, silakan saja. Jadi itu ya, tolong sekali lagi saya sudah pesan di awal bahwa tema yang kemarin Bapak Ibu sampaikan waktu wawancara itu bisa berubah, silakan saja tambahkan dengan satu sisi lagi, yaitu sisi grand teorinya nanti apa sih yang bisa dipertahankan di depan penguji, bahwa, dan saya sudah mengatakan grand teorinya tidak selalu harus pendidikan ya Bapak Ibu, silahkan kalau nanti masuk di manajemen, tapi yang mencirikan itu vokasional karena ada terapan itu. Maka saya sebut satu sisinya lagi adalah terapan, eksperimen gitu. Yang satu sisi itu pasti objek ya, bisa di ketenagakerjaan ya, bisa juga di tingkat SMK maupun tingkat perguruan tinggi. Pesan saya satu lagi, kemarin saya juga saya nggak tahu apakah tren jurnal juga seperti itu. Jadi saya dengan Mas Galih ya. Jadi objek untuk ditelitinya itu anak-anak SMK. Gitu.
Maka 2 kali saya ajukan artikel itu ke jurnal yang berbeda di Australia, dua-duanya menolak. Bukan menolak karena tidak sesuai ya, tapi menolaknya itu lebih baik ini jurnal kami khusus untuk pendidikan tersier atau perguruan tinggi gitu. Jadi subjeknya itu masih secondary school gitu loh, maksudnya itu dia tidak mau nerimanya di situ, tapi kontennya dia mau nerima gitu. Jadi tolong nanti bukan berarti kalau kalau apa namanya atau ke industri saja. Jadi boleh saja subjeknya nanti di industri atau perguruan tinggi ya. Misalkan saja diploma ataupun ya S1 gitu. Silakan saja subjeknya ya, subjek penelitian Anda kalau masih terkait dengan pembelajaran. Tapi kalau terkait dengan ketenagakerjaan silakan saja subjeknya banyak kan. Kalau terkait dengan teknologi silakan saja teknologi yang bukan teknologi namanya juga teknologi ya, bukan teknik. Kalau teknik kan engineering. Kalau teknologi beda. Kalau teknik bisa saja material yang dasar-dasar ya. Tapi tolong Pak Jaya kan orang industri juga. Jadi nanti yang terapan ya Pak Jaya kalau mau masuk di teknologi mengembangkan apa silakan saja. Nah, keterkaitannya nanti dengan ketenagakerjaan tetap ada, tetap vokasional nanti. Putri, saya kira saya beri contoh Putri Wahyuni ya bahwa siapa yang junior Mbak Tri ya, maaf, itu siapa ya yang meneliti tentang Pak Idris Sardi biola itu bagus loh, itu terapannya ada, kemudian dari sisi budaya dan dari sisi kenapa sih, dan itu saya pernah temukan di mahasiswa di Belanda ya, dia itu meneliti masa tidak bisa sih bakat kayak Beethoven dan seterusnya itu hanya ditemukan zaman dulu. Kenapa murid-murid sekarang tidak bisa seperti itu? Akhirnya mereka membuat penelitian, Bapak Ibu. Membuat penelitian tentang menyiapkan maestro-maestro yang secara sains ya, secara keilmuan itu mereka siapkan. Entah sampai sekarang belum berhasil, tapi artinya penelitian itu belum berhenti. Kami pas ke sana itu tahun berapa ya? Masih Pak tahun 2017 kalau nggak salah. Dan itu sedang berlangsung. Nah, kemudian saya temukan di Pak Fuad. Pak Fuad itu angkatan 2019 ya. Nah, sekarang sudah mau kelayakan. 2019 sudah mau kelayakan loh Bapak Ibu. Jadi 20, 21, 2 tahun dia sudah mau kelayakan. Kalau sudah kelayakan itu tinggal satu tingkat lagi ya. Perbaikan kelayakan, akhir ujian tertutup, sudah selesai. Artinya bisa 3 tahun kok, gitu. Kenapa tidak? Jadi itu menjadi contoh Bapak Ibu ya. Itu penelitiannya mirip yang sedang dilaksanakan di Belanda itu. Jadi konsep belajarnya Pak almarhum Pak Idris Sardi itu seperti apa gitu untuk menjadi maestro bidang itu. Jadi yang diteliti itu seperti itu. Sehingga dia kualitatif, harus bekerja sama dengan keluarga, dengan putranya, kemudian dengan cucu-cucunya dan seterusnya. Kemudian kan ada di Solo menurut Pak Fuad ya. Pak Fuad. Sehingga disertasinya cukup baik juga menurut saya, dan baru kali itu saya menemukan disertasi di tempat kita loh ya, yang mengungkap maestro, kemudian dibuat model pelatihannya nanti seperti apa agar seseorang itu bisa mendekati maestro ditinjau dari model pelatihannya itu ya. Secara apakah ini bisa 100%? Ya kita yakin kan nggak bisa kalau dia nggak berbakat. Tetapi bakat terpendam segunung Selamet, Gunung Merapi pun nggak akan keluar apa-apanya kalau tidak dipicu oleh model pembelajaran, kan begitu. Jadi bagaimana caranya mengeluarkan itu semuanya gitu. Dan itu diteliti oleh Pak Fuad ya. Pak Fuad ya Putri namanya ya. Saya lupa. Yang dari FBS juga, dosen muda. Jadi itu Bapak Ibu, ya udah saya sampaikan ya. Jadi mulai sekarang ini agar apa? Agar pada saat nanti Anda membuat artikel yang pertama hasil dari pembelajaran kita ini, itu sudah review artikel ya, atau literatur review tentang apa yang akan mensupport pendahuluan Anda ya, yang akan mensupport karena Anda belum turun lapangan.
Manfaatkan waktu yang bagus ini untuk membuat literatur review. Literatur review itu nanti Pak Prapto akan menjelaskan ya, dari sekian, misalkan dari, jangan khawatir Bapak Ibu, ada jurnal yang ada di Elsevier sendiri yang punya key kualitas jurnal bagus, itu sudah ada 4,15 miliar judul ya. Juta ya, million ya. Million itu juta ya. Juta, kok miliar. Juta judul. Jadi jangan lupa, jangan khawatir kalau Bapak Ibu nanti mencari tema yang mendekati, tema-tema jurnal yang mendekati apa yang Bapak Ibu inginkan ya, itu cukup banyak dan nanti bisa ratusan gitu. Dari ratusan nanti disempitkan lagi sampai dengan kemungkinan sekitar 30 lah. Nah, 30 itu Anda buat reviewnya, kemudian karena review cuma 2, 3, 5 itu bukan review ya, itu baru baca saja. Kemudian dari situ Anda sudah bisa membuat pendahuluan yang ya lumayan lah gitu, untuk mendukung pendahuluan Anda. Jadi tolong segera pikirkan, renungkan bagaimana tema yang bagus, dan tema boleh tema dulu, kalau syukur-syukur udah judul, jadi judulnya juga harus tidak terlalu panjang ya, karena ada batasannya ya. Jadi seperti bla 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 di Politeknik bla, itu dihilangkan saja yang belakang itu ya. Karena itu bisa diungkap di pendahuluan nanti bahwa Anda mau meneliti yang mana, pakai metodologi apa dan seterusnya, nanti akan terungkap. Jadi model-model judul sekarang itu nggak usah merujuk pada subjeknya ya, atau objeknya ya, mohon maaf. Tapi itu bisa diungkap nanti jadi judulnya itu pendek, tidak terlalu panjang judul disertasi Anda nanti. Jadi itu ya, termasuk judul artikel nanti. Jadi tolong di awal pertemuan kita saya sudah mengingatkan beberapa kali ya, bahwa segera buat tema disertasi Anda. Kemudian setelah temanya jadi, segera mulai memperkirakan kira-kira kalau mau dibuat mind map ya, itu nanti apa sih jalur-jalur di sini ini yang akan mensupport tema Anda itu. Besok saya beri contoh ya, jadi mahasiswa saya yang baru lulus kemarin yang dual degree, oh ya sekalian saja bahwa kalau Anda punya sponsor di S3 kita itu bisa masuk di joint degree dan masuk di dual degree. Yang dual degree itu Anda kemungkinan hanya sekitar 1-2 bulan. Di Kazakhstan kita kebetulan dual degree dengan Kazakh National Pedagogy University ya. Jadi ya di sana masuknya nanti di Fakultas Pendidikan, enggak masalah karena kita akan bisa dual dengan perguruan tinggi mana saja, karena TVET itu kan terbuka ya. Kemudian juga dengan joint degree itu dengan TU Dresden di Jerman itu 1 tahun di sana ya. Kalau itu 2 semester memang kontraknya 2 semester kalau joint degree, karena di ijazahnya nanti harus ditandatangani dua rektor. Kalau dual degree ijazah sana dan ijazah sini. Kalau di dual degree di Kazakhstan Anda dapat PhD. Karena di negara-negara bekas jajahan Soviet termasuk di Uni Soviet, doktor itu lebih tinggi kastanya dibanding PhD gitu. Saya juga nggak tahu. Jadi mahasiswa saya itu ngotot ingin mendapatkan doktor dari UNY dan sebutannya tidak boleh PhD tapi doktor sesuai dengan yang ada di Indonesia gitu. Karena apa saya tanya? Karena doktor di Kazakhstan itu salah satu pecahannya Uni Soviet, negara yang paling besar ya Kazakhstan itu, yang punya Baikonur tempat peluncuran roket. Jadi luasannya itu hampir 2 kali lipat dari Indonesia. Nah di sana itu bahasa Inggris masih jarang. Jadi kalau bahasa Inggris kayak saya gradal-gradal itu sudah dianggap hebat di mana di Kazakhstan gitu. Jadi ya mereka masih sangat menginginkan ada tamu, kemudian apalagi Anda kalau mau memang mengambil program itu dual degree, Anda di sana selama 1-2 bulan, Anda pasti akan bekerja sama dengan dosen-dosen di sana untuk mengajar, kemudian juga memperdalam penelitian-penelitian Anda dan seterusnya. Sama dengan mereka itu kalau masuk sana ke sini itu namanya internship, hanya 1 bulan dia, karena visa dan seterusnya.
dalam 1 bulan itu dia punya program mengajar, kemudian juga bimbingan dengan waktu itu kan pembimbingnya saya bimbingan, kemudian satu lagi mengambil data untuk penelitiannya yang temanya itu negara lain gitu loh. Waktu itu dia mengambil data tentang kesiapan peta kognitif mahasiswa, sehingga dia mengambil di MIPA kalau nggak salah data-datanya mahasiswa MIPA. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi silahkan saja. Jadi ada beberapa program. Pertama joint degree, kemudian joint degree itu kalau Anda nanti berhasil masuk, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan masih ada kesempatan untuk yang ongoing gitu, ikut LPDP lagi yang joint degree. Kemudian kalau yang kedua adalah dual degree. Kalau ini terus terang saja belum kita masukkan dalam program LPDP ya. Kalau yang joint degree sudah, kalau LPDP belum. Dan menurut saya dananya juga nggak terlalu mahal kalau kita hidup di Kazakhstan. Yang mahal itu perjalanannya saja, karena pasti lewat lewat Abu Dhabi, baru ke utara sekitar 1,5 jam. Nah, biaya hidup kemungkinan saya sedang negosiasi agar ada biaya hidup yang ditanggung oleh mereka gitu. Jadi ya seperti asrama dan seterusnya itu ada di sana. Seperti kalau kita menanggung mahasiswa mereka datang ke Indonesia, itu ada uang akomodasi, bantuan akomodasi. Kemudian program yang lain adalah summer course atau autumn course. Itu dilaksanakan oleh konsorium di Eropa. UNY masuk salah satunya. Jadi ada dari Linz, Austria, kemudian ada dari Jerman itu TUD, Teknis University of Dresden, kemudian dari Prancis itu Strasbourg University, dari Norwegia itu Bergen University, Bergen International University, dia punya Nobel 2 ya, Bergen itu. Kemudian dari Linz tadi sudah disebut swasta perguruan tingginya tapi yang mempunyai program pelatihan guru nasional itu PhD Linz namanya. Pedagogical bahasanya bahasa sana, saya enggak, singkatannya PhD Linz. Kemudian Jerman ini, Prancis, Norway, Linz, ini motornya ya UNY, motornya itu UNY diajak karena waktu itu saya postdoc like di sana, kemudian mengikuti beberapa program, akhirnya sampai sekarang UNY masih diajak, satu-satunya yang dari Asia. Universitas di Brasil masuk di sana. Jadi programnya itu 1 minggu sampai 10 hari. Kemudian itu tadi biaya paling banyak adalah perjalanan. Kalau sampai di sana biasanya ditanggung ya, selama malah kadang-kadang dapat uang saku gitu untuk yang 1 minggu sampai 10 hari itu untuk menjadi peserta. Kemudian SKS-nya kreditnya kalau nggak salah 3 SKS. Anda bisa menukarkan kredit itu di tempat di UNY. Nanti misalkan saya tidak ikut mata kuliah ini, silakan saja gitu. Nanti kita buat surat semacam ekuivalen kredit pengambilan summer course atau autumn course di negara-negara Eropa tersebut. Tahun ini ada di Jerman, 5 orang sudah saya masukkan tapi online, kan nggak ada masalah dengan biaya. 5 orang angkatan 2020. Ya, tahun depan saya nggak tahu tempatnya di mana, pasti akan saya masukkan juga, insya Allah ya ada 5 atau 6 orang kalau online. Kalau nggak online ini yang berat gitu. Waktu itu ada bantuan dari Dikti gitu, tapi nggak tahu kita bisa nggak ngambil bantuan dari Dikti lagi untuk mahasiswa yang mengikuti summer course di internasional ya. Jadi itu waktu itu kita dapat UPI dapat 1, UNY dapat 1 tahun 2019. Itu ada di Kyrgyzstan, di salah satu negara bekas jajahan Soviet ya, di utaranya Kazakhstan ya, berbatasan dengan Uzbekistan juga. Saya kira itu ya. Jadi saya lebih banyak memberi semangat kepada Anda. Kemudian kalau Anda punya kesempatan dan punya siapa tahu memang itu rezeki Anda, atau Anda dapat lulus untuk ikut beberapa program internasional yang dilaksanakan. Tahun ini visiting profesornya dari Rusia, jadi dari Russian State
Russian State Vocational Pedagogy University namanya. Jadi di Yekaterinburg, di utara timur Rusia, negara yang jarang sekali tidak ada saljunya, jadi selalu dingin sekali. Saya juga sudah ke sana. Akan ngajar mulai tanggal 23 September sampai November, karena 8 kali ngajar. Nah, untuk kelas Anda nanti, angkatan Anda, saya nggak tahu, berarti tahun depan kan, karena di semester 2 biasanya, di mata kuliah SDM Global itu ada di semester 2. Itu nanti saya nggak tahu mau mengambil yang mana gitu, mau mengambil dari negara yang mana untuk mengisi itu. Saya kira itu dari saya. Mbak Tri Mulatsi sudah datang ini. Silakan kenalkan dulu Mbak Tri, asalnya dari mana, kemudian S2-nya dari mana. Itu saja. Silakan Mbak Tri. Ya, terima kasih Pak Bruri dan kawan-kawan semua. Maaf tadi karena ada gangguan teknis tadi, jadi OTW dari jalan yang tadi wifi-nya itu lupa tidak dinyalakan, jadi di jalan putus. Kemudian ini sudah sampai rumah, kemudian nyala lagi. Perkenalkan, nama saya Tri Mulatsi, kemudian S1 saya di UNY, yaitu Pendidikan Bahasa Jerman. Kemudian pernah mengajar di SMP Bahasa Inggris, dan kemudian saya juga menempuh S1 Pendidikan Bahasa Inggris. Pertama di Sanata Dharma, tetapi kemudian karena jarak terlalu jauh akhirnya tidak selesai. Kemudian saya pindah ke Universitas Muhammadiyah Purworejo yang relatif dekat dengan rumah saya. Selesai. Kemudian setelah selesai ada tawaran beasiswa dari kampus, dari Pendidikan Bahasa Jerman waktu itu, waktu masih kaprodinya Pak Pratomo Widodo. Kemudian saya mendapat beasiswa dari DAAD untuk kuliah di Technische Universität Dresden, dan di sana saya bertemu dengan Pak Bruri waktu itu, pertemuan pertama kali, yang kemudian selesai. Kemudian setelah selesai saya kembali ke Indonesia, dan untuk pekerjaan saya saat ini secara kalau dari background S1 maupun S2 memang sedikit banyak ada kaitannya dengan dunia pendidikan, tapi saya sekarang tidak berkecimpung di dunia pendidikan, saya di dunia politik, yaitu menjadi anggota KPU Kabupaten Kulon Progo. Kemudian meskipun pekerjaan saya tidak ada hubungannya dengan pendidikan, tetapi yang menarik dari alumni dari TU Dresden itu adalah bahwa semua alumni diminta untuk selalu melakukan penelitian, yang dimana tiap tahun penelitian itu nanti dipresentasikan di seminar-seminar internasional. Jadi waktu itu untuk yang pertama kali saya teliti adalah terkait dengan BLK yang pertama, kemudian dipresentasikan di Vietnam waktu itu. Kemudian untuk yang di SMK, pernah di SMK 1 Pengasih, itu saya presentasikan di Thailand. Kemudian karena masa pandemi ini kegiatan seminar itu dilaksanakan secara online seperti yang disampaikan oleh Pak Buri ini. Itu perkenalan dari saya. Bisa saya lanjutkan dengan pertanyaan, Pak? Ya, silakan. Oke. Terkait dengan apa yang disampaikan Pak Profesor Bruri itu ya. Bahwa subjek penelitian yang disampaikan tadi terkait dengan kalau tidak perguruan tinggi, kemudian di industri atau di SMK itu ya. Dan dari Pak Putu kemarin juga menyampaikan terkait dengan bahwa vocational education itu tidak melulu tentang teknik pendidikan, tetapi itu juga bagaimana teknis melakukan segala sesuatu pekerjaan. Bahkan kemarin kasarnya sampai mencontohkan bagaimana teknis memandikan jenazah gitu sebagai contohnya, bahwa sebenarnya vocational education ini merambah semua bidang. Kemudian yang ingin saya tanyakan terkait dengan pekerjaan saya sekarang ataupun dari Pak Bruri sendiri, apakah
sudah pernah ada disertasi terkait dengan hal-hal yang di luar industri, kemudian di luar SMK, di luar ketenagakerjaan yang itu relevan dengan vocational education, seperti misalnya di kantor-kantor pemerintahan itu. Itu karena saya bekerja di situ, maka disertasi yang saya tulis pun harus relevan. Nah, itu Pak bisa memberikan gambaran kepada saya bagaimana arah disertasi saya. Saya kira itu Pak perkenalan dan sedikit pertanyaan dari saya. Baik, terima kasih Bu Tri, Mbak Tri ya, Mbak Trinya 2 jadinya. Jadi begini, tadi belum saya masukkan, selain itu semuanya termasuk yang tadi disampaikan Pak Putu, karena yang terkait dengan ketenagaan. Pemandikan jenazah itu memang belum ada kompetensinya, padahal kan jenazah setiap hari tetap ada ya, setiap menit, tapi seperti apa kompetensi yang dibutuhkan, itu kan tugasnya kita juga, bagaimana membuat kompetensi yang namanya standar occupational in vocational education itu juga ada gitu. Dan itu terus berkembang terus, yaitu bagaimana membuat standar okupasi atau standar pekerjaan. Pak Jaya itu di industri juga tolong kalau ada sesuatu yang memang dibutuhkan, ini belum ada nih kompetensinya, kenapa tidak? Itu bisa diangkat menjadi disertasi juga. Nah untuk Mbak Tri, silakan saja Mbak Tri, karena yang namanya industri di awal tadi kan Mbak Tri nggak masuk, belum masuk ya, mohon maaf. Jadi kita boleh kok tentang menemukan sesuatu, tapi yang saya sampaikan adalah faktor digital Bapak Ibu. Tolong di disertasi Anda itu sebisa mungkin lah, saya udah katakan sebisa mungkin, tidak, tapi sebisa mungkin ada faktor digital. Karena apa? Ke depan itu semua aspek digital ya, semua aspek terkait dengan digitalisasi di berbagai bidang. Maka sebaiknya Bapak Ibu menggunakan itu. Terkait dengan Mbak Tri, bisa saja kan menggunakan artificial intelligence khususnya untuk membuat laporan ataupun membuat disertasi yang terkait dengan pemanfaatan artificial intelligence khusus untuk menanggulangi misalkan kalau dalam bidang politik ya saya nggak tahu sampai seperti apa gitu, untuk bahwa kasus ini termasuk kasus pelanggaran berat, kasus ini termasuk kasus pelanggaran ringan, dilihat dari rekaman video dan seterusnya. Itu kan diterjemahkan menjadi artificial intelligence, seperti misalkan saja artificial intelligence itu kalau sekarang itu kan kalau kita ingin menerjemahkan translate ke bahasa Inggris ya kan, dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, tidak selalu kan harus memasukkan teks, ya kan? Gambar juga bisa langsung berbunyi. Itu artificial intelligence gitu. Kemudian juga gambar teks. Ya, jadi kan ada pilihan di translator yang ada di aplikasi itu. Kita bisa memasukkan teks, kita bisa memilih gambar, kemudian kameranya kita hadapkan ke komputer, padahal itu PDF, bukan hanya PDF, tapi betul-betul gambar gitu. Kemudian langsung diterjemahkan tulisan itu ke dalam bahasa Indonesia gitu. Dan itu pakai artificial intelligence. Silahkan saja Mbak Tri, banyak kok. Gitu. Maka di sini kan ada beberapa pakar di bidangnya ya. Jadi tolong dan diberi pemicu mata kuliah yang terkait dengan IT ya. Ada transformasi digital, kemudian ada informasi PTK, PTV dan seterusnya. Jadi tolong Anda kalau saya sih menggunakan peluang itu gitu. Membuka peluang itu, dan itu belum ada loh Putri, Mbak Tri, belum ada kan yang membuat artificial intelligence untuk pelaporan, kemudian artificial intelligence untuk pengungkap kasus dan seterusnya, khususnya di KPU gitu, bukan di pengadilan ya, beda lagi. Sampai sekarang pun buku tentang lawyer kan suatu saat akan hilang karena digantikan oleh artificial intelligence itu. Jadi mengumpulkan data yang cukup banyak tentang kasus di seluruh dunia, kemudian dibuatlah bantuan untuk pengungkapan kasus dengan menggunakan itu. Sama dengan diagnosa dokter kan, kapan kita itu bertanya kepada dokter, sekarang kita nggak perlu bertanya, langsung googling saja nanti akan menemukan ini itu dan ini dan seterusnya.
Obat ini untuk apa? Zaman dulu kita kalau mau tanya obat kan ke apotek, ke dokter, dokter cuma bilang gitu aja sambil nulis resep. Tapi sekarang kan tidak bisa seperti itu. Jadi silahkan, banyak hal ya. Jadi yang satu unsur lagi saya tambahkan untuk disertasi Anda adalah yang terkait dengan gunakan unsur digital untuk membuat disertasi Anda. Itu akan sangat bermanfaat nantinya gitu. Sekali lagi, semuanya itu ujung-ujungnya adalah bagaimana kita membuat artikel yang bagus, yang cepat diterima dan seterusnya. Kalau artikel itu temuan sudah saya contohkan, kemudian ditambah ada unsur digital, itu juga salah satu supporting untuk segera diterima di jurnal-jurnal yang berputasi gitu. Jadi itu ya. Sudah Mbak Tri, sudah terjawab? Sudah. Ada bayangan Pak, sudah. Ya, jadi luas, sangat luas itu. Ya. Jangan dikira bahwa saya kan di bidang politik di KPU terus apa ada keterampilan menjadi tenaga kerja KPU? Kan belum ada kompetensinya. Maka siapa tahu Anda bisa memilah-milah itu menjadi kompetensi di luar yang artificial intelligence itu. Kan bisa juga. Siapa bilang tukang cukur itu sangat sederhana? Tambal ban. Tahun berapa itu saya membaca ya, 5 tahun yang lalu lah, tambal ban itu menjadi salah satu kompetensi di Afrika gitu. Tambal ban sepeda itu loh, di Indonesia kan nggak masuk, karena di Indonesia dari sejak lama tidak mengenal sertifikasi ya. Kompetensi kenal, tapi sertifikasi kan tidak, padahal banyak sekali di Indonesia yang bisa disertifikat. Termasuk yang mau disertifikat ini, tadi itu yaitu soft skill ya, soft skill itu sedang dipilah-pilah gitu. Tapi grand teorinya itu dari Ki Hajar, dari tiga itu ya, trikarsa itu ya. Jadi kita punya ciri khas bagaimana menilai soft skill seseorang dari Ki Hajar itu. Kemudian diturunkan menjadi 14 unsur, 14 unsur, kemudian di leveling bahwa yang pekerja bukan berdasarkan KKNI, bukan berdasarkan lulusan SMK, lulusan perguruan tinggi, bukan begitu, tapi berdasarkan kalau nggak salah kemarin itu debatnya ramai sekali waktu itu. Industri nggak mau kalau berdasarkan KKNI, tapi berdasarkan kematangan, kemudian maturation ya. Jadi kalau usia sekian ini kira-kira dia harusnya sudah mempunyai karakter soft skill seperti ini dan seterusnya. Termasuk juga terkait dengan di era digital. Dan sampai sekarang debatnya belum selesai Bapak Ibu, karena cukup pelik ya untuk membuat kompetensi di bidang soft skill ya. Kan belum ada kan yang ngukur, semuanya kan kebingungan, kita semuanya pendidik itu ngukur soft skill-nya itu gimana gitu. Dia itu sudah memenuhi atau belum gitu. Sehingga kalau nggak salah debat terakhir kemarin menggunakan gradasi warna gitu. Semakin tua warnanya itu semakin kuat gitu soft skill-nya gitu. Akhirnya seperti itu. Baik, saya kira itu dulu. Kemudian jam 9.30 saya ada meeting. Saya tambahkan sedikit tentang ini. Kenapa kita harus menulis ya? Ini saya coba ungkap apa yang saya dapatkan, kemudian tadi malam saya buka-buka, saya googling, ternyata mirip ya. Jadi kenapa sih kita harus nulis artikel gitu? Ternyata mirip. Akhirnya ya branding diri kita. Biasanya nulis artikel itu untuk persyaratan studi seperti kita ini sekarang ya. Kemudian ya banyak ya persyaratan studi itu untuk kalau kita kan kalau yang by course itu satu semester harus satu artikel gitu. Kalau Anda yang by riset ya, kalau yang Anda by course kuliah ini kan dituntut 2 ya. 2 artikel, tapi saya berharap jangan memenuhi yang minimal gitu. Anda itu kan sudah sekolah mentok. Kenapa tidak dibuat ditujukan untuk memenuhi persyaratan maksimal gitu. Artinya masuklah 2 artikel itu di jurnal Scopus ya. Jangan jurnal terakreditasi gitu. Carilah jurnal Scopus
minimal Q3 lah gitu. Syukur-syukur bisa Q1, Q2 dan seterusnya. Kemudian yang kedua ada kebutuhan. Kawan-kawan yang biasa menulis itu sangat sangat terbiasa untuk menulis sehingga dia melepaskan hasratnya itu bisa saja menulis artikel yang dimasukkan ke dalam jurnal. Yang kedua juga di kebutuhan ini yang menuntut siapa? Tidak selalu harus persyaratan studi, ya kan? Yang menuntut itu siapa? Misalkan saja Anda akan menjadi keynote, kemudian Anda ditanya H-index-mu berapa dan seterusnya. H-index itu memperlihatkan jumlah artikel, jumlah sitasi ya, jumlah artikel dan jumlah sitasi Anda itu memenuhi persyaratan enggak untuk memenuhi H-index yang ada di kualitas artikel Anda. Kemudian yang ketiga penjelasan profesi. Jadi siapa sih Anda lulus S3 PTK gitu, pendidikan vokasi gitu S3. Bisa enggak itu dipakai sebagai klarifikasi bahwa Anda profesinya itu sesuai dengan bidang kalian Anda. Misalkan saja saya itu S3 karena saya S3-nya dulu TP karena S3 vokasi itu belum ada saat itu. TP-nya tapi majornya saya ngambil yang vokasional sehingga disertasi saya juga syarat dengan vokasional yaitu meneliti tentang relevansi penyiapan tenaga kerja yang menggunakan waktu itu ya itu mesin CNC gitu, sangat ringkas ya karena waktu itu mesin CNC masih baru. Mesin CNC itu mesin perkakas yang dilengkapi dengan komputer ya, computerized sehingga mereka bekerja tidak lagi untuk melihat kehalusan hasil kerjanya itu menggunakan keterampilan manusia, enggak lagi seperti itu, tapi sudah menggunakan motor listrik dan seterusnya. Itu sehingga setelah saya selesai, saya selalu menempatkan posisi saya sebagai profesi saya di bidang vokasional khususnya untuk mendesain mendesain pembelajaran ya, mendesain pembelajaran vokasional. Lebih khusus lagi saya di e-learning. Kemudian kalau saya mengatakan doktor saya di bidang itu mereka belum percaya, tapi kalau saya menyampaikan bahwa saya di bidang e-learning maka otomatis mereka akan mencari profesi saya itu. Nah kalau profesi saya dicari nggak ada ya percuma apa yang dapat dipakai sebagai acuan gitu. Nah mereka mencarinya itu pasti ke arah karya-karya ilmiah saya gitu loh. Atau ke arah berapa kali saya mengikuti seminar sebagai pembicara atau syukur-syukur sebagai keynote ya yang terkait dengan bidang profesi saya. Nah, kalau Bapak Ibu jarang menulis artikel, sulit sekali Anda dipercaya sesuai dengan profesinya. Kemudian yang keempat adalah branding, Bapak. Apapun juga sekarang itu Anda Bapak Ibu harus branding bahwa Bapak Ibu itu ada di bidang profesi yang sekarang sesuai dengan lulusan doktornya gitu. Kalau branding ini tidak Bapak Ibu openi, Bapak Ibu pelihara, maka Bapak Ibu juga akan tenggelam juga gitu loh. Artinya Anda dikenal sebagai apa? Selain penjelasan profesi sudah ada, branding juga ada. Harus muncul terus. Kalau kita itu istilahnya itu tidak begitu suka dengan branding ya paling tidak Bapak Ibu itu akan dikenal melalui pembicara di berbagai seminar internasional khususnya, apalagi internasional gitu. Dari situ tanpa Bapak Ibu tanpa sengaja Bapak Ibu sudah membuat branding pada diri saya. Kalau sudah branding ini akan ada dari industri, ada dari di luar pendidikan ya, apalagi Bapak Ibu di dalam pendidikan, di konteks pendidikan. Branding itu penting kan sekarang ini, kalau tidak ya branding karena apa? Karena profesi Anda, keahlian Anda itu lebih utama ya, akan dipakai. Kan Bapak Ibu mau branding sebagai public figure yang seperti artis juga sudah kadaluarsa kan,
Jadi lebih baik Bapak Ibu branding di bidang profesi Bapak Ibu gitu loh. Jadi dan itu memungkinkan sekali dengan dokter itu Bapak Ibu, oh ya oke sudah dokter, oke lah gitu, memenuhi persyaratan kualifikasinya. Sekarang profesinya buktikan dengan model penulisan artikel yang sudah banyak dikenal dan seterusnya. Kemudian jangan lupa juga beberapa kali saya itu diundang, kemudian dipakai terakhir di Malaysia di ruang Cikgu ya. Kemudian di apa namanya ini yang terkait dengan branding ya, di apa namanya round table dengan beberapa kawan-kawan dari bidang industri software untuk pendidikan, kemudian ada lagi pakar pendidikan kejuruan di Malaysia. Kemudian pada saat round table saya diminta berbicara di situ juga, dia melihatnya dari branding tadi, kemudian kenapa Anda, saya tanya ke panitianya, kenapa Anda menemukan nama saya, kemudian dia melihat di googling, kemudian dia melihat beberapa penelitian termasuk beberapa menjadi keynote itu di bidang yang sedang kita inginkan Bapak menjadi pembicara di sini katanya gitu. Ya oke lah, gitu. Terima kasih. Begitu Bapak Ibu, jadi branding itu penting sekarang. Branding bisa kalau penjelasan profesinya juga tegas, kemudian bisa kalau ada kebutuhan, kemudian sebagai persyaratan studinya juga memenuhi. Terakhir adalah karir kerja sebagai apa Bapak Ibu. Mbak Tri Mulatsi itu karir kerjanya nanti sebagai semi politik. Ya. Siapa tahu setelah Anda lulus malah dipakai menjadi salah satu kader politik gitu karena sudah doktor, kemudian bidangnya kelihatan, siapa tahu ya, tapi tergantung dari naluri Anda, apakah Anda mau jadi kader politik atau menjadi apa namanya juri di tempat politik, silakan saja gitu. Tapi apapun juga akan dikenal Mbak Tri. Terus terang saja masih jarang kalau Anda nanti mengungkap itu ya menjadi peneliti, kemudian terungkap, kemudian Jakarta akan melihat Anda siapa tahu menjadi direktur salah satu KPU di provinsi naik dan seterusnya ya. Jadi itu karir kerja Anda Bapak Ibu. Dan karir kerja itu penting bagi seorang yang lulus dari S3. Terus terang saja. Di tahun 2000 berapa ya di Norwegia itu tema summer course-nya itu tentang karir kerja researchers lulusan doktor gitu. Dan menarik sekali di sana, karena di sana ternyata menjadi dokter itu lama Bapak Ibu, nggak seperti kita ya. Di sana itu rata-rata yang kuliah itu setelah mereka kerja gitu, jarang sekali yang fresh graduate kemudian jadi mengambil S3 gitu, jarang sekali. Dan dokter di sana itu memang sudah sesuai dengan profesinya. Jadi kalau dia memilih dokter di bidang pendidikan, dia pasti sudah lama berkecimpung di bidang pendidikan gitu, dan seterusnya. Tapi di vokasional juga masih umum ya, masih umum karena memang vokasional itu kan sekali lagi saya sampaikan tidak seperti fakultas punya ini kemudian vokasional dari situ. Vokasional itu bisa menerima dari berbagai bidang keahlian. Jadi karir Anda sangat ditentukan dengan kepopuleran Anda atau branding Anda di profesi Anda sendiri yang dapat terungkap melalui artikel-artikel yang Anda tulis selama ini. Jadi sebaiknya, makanya kan tadi saya sudah jelaskan, tema Anda itu harus mulai jelas. Anda sudah mau lulus S3, saya bilang mau ya, kan belum lulus. Mau lulus S3, tapi Anda harus sudah menapak ini bidang saya yang akan saya kembangkan. Gitu. Jadi jangan lompat-lompat lagi sudah, begitu sudah S3 kalau bisa ya tapaklah itu menjadi branding Anda nanti gitu, di bidangnya masing-masing, dan itu sangat membantu Anda nanti untuk berkarir. Kemudian yang lain, ini apa ini? Tuntutan perguruan tinggi Bapak Ibu, mohon maaf ini yang dari industri maupun yang dari di luar perguruan tinggi. Kinerja universitas itu ada 8 IQ sekarang ya. Kemudian juga ada klasterisasi perguruan tinggi ya, pemeringkatan perguruan tinggi dan seterusnya. Maka artikel Bapak Ibu yang ditulis selama ini meskipun masih dalam konteks Anda sebagai mahasiswa itu tetap akan dihitung. Maka tolong aturan kita, meskipun Bapak Ibu dari perguruan tinggi yang lain, tolong tetap yang di awal itu ditulis afiliasinya adalah UNY.
Setelah itu silahkan saja, koma, afiliasi perguruan tinggi Anda. Kita akan cek nanti, karena Bapak Ibu sedang berada atau studi di UNY, gitu. Dan itu wajar, di mana-mana juga seperti itu. Malah ada perguruan tinggi yang tidak melarang penulisan afiliasi perguruan tinggi di tempat Bapak Ibu sebelumnya gitu. Jadi harus karena kamu di sini ya, kamu harus nulis afiliasinya adalah afiliasi perguruan tinggi. Jadi silahkan untuk kinerja universitas itu masih bisa dibantu karena perguruan tinggi pengirim Anda itu biasanya ada intensif ya, uang kalau Anda menulis artikel. Nah, kalau afiliasinya bukan perguruan tinggi Anda, kan Anda sulit untuk mengklaim bahwa Anda akan dapat bantuan biaya penulisan artikel gitu. Nah, untuk itu mulai tahun yang lalu itu diperbolehkan menambahkan afiliasi tapi di belakang ya. Yang pertama tetap sebagai UNY. Kemudian pemeringkatan PT untuk jumlah paper per dosen, jumlah citasi per dosen itu sangat tergantung dari bantuan Anda untuk menulis artikel di jurnal-jurnal Scopus ya. Saya sebut sekarang langsung Scopus saja karena Dikti masih menggunakan Scopus, bukan WOS ya. Kemudian branding perguruan tinggi. Kalau Anda menulis artikel cukup banyak, maka kinerja universitasnya juga naik, kemudian pemeringkatan internasionalnya juga naik, maka jumlah mahasiswanya akan bertambah. Mereka adik-adik sekarang itu sangat melihat itu. Jadi ada survei yang menyatakan bahwa kinerja perguruan tinggi yang dilihat pertama kali, ya kan, bukan dosennya, bukan fasilitasnya, tapi kinerja perguruan tinggi. Kinerja perguruan tinggi dilihat dari mana? Dia itu kalau universitas riset, universitas pendidikan, ya karya-karya dosen maupun mahasiswanya arahnya ke sana gitu. Nah, bisa dilihat dari mana? Dari pemeringkatan internasional itu ada di nomor 3 setelah kinerja perguruan tinggi, kemudian inovasi teaching and learning-nya. Itu dilihat yang kedua. Yang ketiga baru pemeringkatan internasional. Dan seterusnya ke bawah sampai dengan infrastruktur dan seterusnya ya. Jadi itu Bapak Ibu. Jadi kalau kinerja perguruan tinggi kita itu jelek, yang bisa kita bantu agar kinerja perguruan tinggi kita baik sebagai dosen ya buatlah karya ilmiah yang rutin gitu ya, yang bisa dideteksi ya menggunakan karya ilmiah yang terkait dengan artikel, hak paten kayak gitu-gitulah. Kemudian juga jumlah kerjasamanya menjadi meningkat. Ini sudah saya alami sendiri Bapak Ibu, bahwa semakin saya menulis artikel saya semakin dikenal. Kemudian untuk lebih dikenal, agar lebih cepat dikenal, tips saya adalah, dan saya tidak janji tapi saya akan berusaha, setiap artikel Bapak Ibu yang mau disubmit ke jurnal, saya akan mintakan izin, ada beberapa dosen internasional yang masuk di situ menjadi anggota penulis gitu. Karena gini, dan sudah saya alami ya, sudah saya sampaikan di beberapa tempat bahwa beberapa tahun yang lalu pada saat saya mau mengajukan guru besar itu artikel saya hanya 1, 2, tapi yang diakui hanya 1. Ya, dan 1 itu waktu itu sudah cukup. Kalau sekarang kan harus 2. Ya, sudah cukup. Kemudian H-index saya belum terdeteksi. Itu 2 tahun yang lalu, 2-3 tahun yang lalu. Saat saya mulai masuk, kemudian memasukkan ini cerita saja ya, memasukkan persyaratan gitu. Kemudian ditolak beberapa kali karena waktu itu saya baru 1 punya artikel dan itu pun proceeding, dan itu proceeding meskipun sudah di Elsevier. Ya, Elsevier itu yang paling top ya untuk yang terkait dengan artikel yang bagus gitu. Kemudian setelah saya tambahkan 1 lagi yang yang betul-betul Scopus, dan di G3 kalau nggak salah waktu itu langsung diterima. Kemudian, nah setelah itu Bapak Ibu, saya mempunyai 2 mahasiswa internasional, 1 dari Jerman yang masuk joint degree di UNY, 1 lagi dari Kazakhstan yang dia ingin membuat pimpinannya membuat dual degree dengan kita. Kemudian saya urus, semuanya berhasil. Setelah berhasil, nama saya mulai dipakai untuk
karena kan menjadi supervisor internasional, dipakai di beberapa artikelnya. Nah, di dalam artikel dia itu tertera nama dosen di sana di masing-masing perguruan tinggi. Kalau tidak ada nama tersebut, maka artikel tersebut tidak akan disitasi, Bapak Ibu. Karena bukan berarti artikelnya jelek, tapi karena mereka tidak mengenal, gitu loh. Karena ada dosennya, otomatis artikel saya disitasi. Begitu mulai disitasi, Bapak Ibu, di tahun pertama saya profesor itu sudah naik di H-indeknya menjadi 2. Dan alhamdulillah terus sitasi itu kan bertahap, Bapak Ibu. Semakin banyak yang mensitasi, semakin H-indeknya tinggi. Nah, alhamdulillah sekarang sudah H-nya sudah 5. Nah, itu saya hanya sampaikan kalau nanti Bapak Ibu mulai menulis, meskipun saya nggak janji ya, tapi saya akan berusaha untuk dosen-dosen entah itu Malaysia tapi perguruan tingginya yang punya mahasiswa pasca ya, itu bisa kita masukkan gitu. Saya kalau Anda mengizinkan akan saya partnerkan dengan Anda gitu untuk dimasukkan ke dalam jurnal gitu. Karena apa? Jumlah artikel Anda yang disitasi oleh mahasiswa, misalkan saya punya, kemudian Anda mensitasi, itu enggak bagi kualitas jurnal itu enggak begitu bagus gitu. Yang mensitasi harus perguruan tinggi lain. Jadi kalau mahasiswa saya sendiri mensitasi punya saya sendiri, itu masuk dalam self citation dan itu skornya masih rendah, itu termasuk rendah. Jadi yang skornya tinggi itu, meskipun ada skornya tapi rendah. Yang skornya tinggi yang bisa meningkatkan H-indeks Anda menjadi, Anda bisa dikenal, kemudian Anda bisa dipakai, kerjasamanya menjadi semakin banyak di bidang akademik ya. Itu citasinya tinggi, kemudian H-indeksnya tinggi. Dan itu didapat kalau disitasi oleh mahasiswa di luar perguruan tinggi Anda atau di luar konteks Anda. Apalagi mensitasi punya kita sendiri, udah janganlah gitu. Kemudian jumlah ini di kondisi di UNY saja. Jadi jumlah artikel Scopusnya ada 1.823, masih sangat sedikit. Ya, kita bandingkan dengan yang sama lah UNS gitu. UNS itu sudah artikelnya sudah sekitar 6.000-an ya. Kita baru 1.000, hampir 2.000 lah. Mudah-mudahan tahun ini sudah 2.000. Kemudian artikel nasional terakreditasi ada 650, artikel nasional tidak terakreditasi ada 207. Pemakalan internasional itu banyak karena mahasiswa ini terus terang aja mahasiswa pasca yang ikut berbagai barusan saya sampaikan tapi sudah hari ini terakhir ya, proceeding untuk Scopus, kemudian jurnal Scopus juga. Seminar di Malaysia. Kalau Bapak Ibu punya artikel silakan nanti saya share di salah satu ketua kelasnya. Tapi hari ini terakhir saya bilang, loh kenapa kamu baru masukkan hari ini? Saya juga baru dapat tadi malam, dia bilang gitu, dosen di Malaysia. Kemudian ini sudah semuanya, jumlah citasi dosen baru 9.000, mestinya sudah 20.000 ke atas. Kalau jumlah artikelnya ada 1.800 ya. Ini karena itu tadi, salah satunya itu tadi ya. Jadi banyak artikel, tapi ditulis hanya dosen UNY sendiri, tidak dilibatkan dosen asing yang dosen asing itu mempunyai mahasiswa sehingga bisa mensitasi tanpa sengaja. Dia sebetulnya mensitasi dia sendiri, tetapi sebetulnya menguntungkan kita gitu untuk menambah jumlah citasi yang ada di kita. Kemudian jenis artikel ini banyak Bapak Ibu, Anda biasanya riset papers ya. Kemudian papers, kemudian ada apa lagi? Ya itu aja yang biasanya Anda tulis di situ. Ada review artikel, salah satunya yang akan disampaikan oleh Pak Prapto nanti. Saya berharap ini nanti yang pertama dipakai ya untuk kuliah kita, karena Anda kan belum turun lapangan, belum mencari artikel data-data baru untuk observasi bahan untuk pendahuluan, tapi gunakan aja inilah, karena yang diterima di Scopus itu selain hasil riset itu adalah literatur review ya, 2 ini saja. Ini kan hasil riset juga, mana lagi yang hasil riset, ini miniatur artikel, mungkin hasil riset bisa diterima, tapi kalau tidak hasil riset itu tidak diterima di artikel jurnal. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan
untuk pertemuan pertama ini, minggu depan kita mulai bahas tentang bagaimana membuat abstrak dan seterusnya ya. Tapi di sela-sela itu nanti Pak Prapto masuk untuk memberi mungkin di awal agar bisa menyiapkan artikel untuk literatur review. Saya berharap ikuti pesan saya untuk membuat literatur review. Itu awal Anda belajar menulis artikel yang baik, kemudian memberi makna artikel luar yang akan mensupport tema Anda. Maka malam ini sampai dengan pertemuan selanjutnya, saya berharap Bapak Ibu sudah mempunyai tema. Kemudian kita di awal pertemuan minggu depan kita akan bahas satu-satu tema Anda seperti apa, kemudian kita sama-sama memberi masukan. Saya akan di minggu depan Pak Prapto akan saya ajak, meskipun Anda bisa melakukan aktivitas itu juga saat nanti diajar Pak Parjono ya, penelitian pendidikan itu, semester 2 ya, penelitian pendidikan, ya semester 2. Dengan Pak Putu juga boleh lah, kalau judul saya seperti ini, seperti apa dan seterusnya. Meskipun nanti berbeda pendapatnya antara saya dengan Prof. Putu, tapi apapun juga nanti akan mengkerucut, Anda sendiri yang akan membuat campuran itu menjadi, ramuan itu menjadi tema yang Anda semua itu yakini ya. Anda harus yakin dengan tema itu ya. Pesan di awal yang datang dari guru besar saya dulu, almarhum Prof. Kamto, bahwa mahasiswa yang sering ganti judul itu mencirikan mahasiswa yang lulusnya nanti akan lama. Terus terang saja. Karena Anda akan berubah-ubah terus mindset-nya gitu loh. Jadi tolong begitu nanti temanya itu ya harus diperjuangkan. Itu harus diwujudkan, sudah. Karena kalau Anda nanti tergoda untuk mengganti lagi karena tidak menarik lah, menarik dan tidak menarik itu olahan Anda nanti. Ya, nasi goreng banyak, tapi nasi gorengnya Pak Ahmad yang paling enak, iya kan? Itu karena olahannya gitu, bumbunya sama kok, itu saja gitu, sehingga Pak Ahmad menjadi terkenal. Ya mudah-mudahan Bapak Ibu menjadi Pak Ahmad. Nggak tahu Pak Ahmad itu siapa juga, saya belum pernah beli nasi gorengnya Pak Ahmad. Saya kira itu, terima kasih, mohon maaf kalau ada sesuatu yang kurang, kita akan bertemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Ya, sama-sama. Sehat selalu semuanya, jaga prokes. Amin. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tutup Mas, siapa yang tadi yang? Terima kasih. Ya. Tidak ngisi Mbak Tri, Prof yang akan Recording stopped. jadi kita nggak ngisi.